Halo, perkenalkan nama saya Herdiani Padang dari jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Medan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan resume jurnal internasional dan nasional terkait tugas seminar akuntansi yang dibimbing oleh Ibu Dr. Deliana, SE, AK, MSI, CA. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke jurnal yang pertama. Baik, yang pertama itu ada jurnal nasional dengan judul artikel Pengaruh Financial Attitude, Financial Knowledge, Parental Income terhadap Financial Management Behavior. Dengan penulis itu Irene Herdigiono dan Lady Angela Damanik. Artikel ini telah diterbitkan pada tanggal 3 Desember 2016 dan dipublikasi oleh Jurnal Manajemen Teori dan Terapan 2016 dan terindeks oleh Sinta. Baik, kita masuk ke latar belakang masalah. Latar belakang dalam masalah ini, si penulis itu bercerita awal mula perilaku keuangan itu mulai dikenal itu pada tahun 1990, di mana perilaku keuangan haruslah mengarah pada perilaku keuangan yang bertanggung jawab, sehingga seluruh keuangan, baik individu maupun keluarga, dapat dikelola dengan baik. Dan di sini juga penulis menambah bahwa perilaku keuangan masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif, di mana kemudian menimbulkan berbagai perilaku keuangan yang tidak bertanggung jawab lainnya, sehingga masyarakat Indonesia ini kurang dalam kegiatan menabung, investasi, perencanaan, dan dana darurat untuk masa depan gitu. Jadi si penulis ini menilai bahwa masyarakat Indonesia ini telah berhidup boros dan telah meninggalkan budaya menabung secara maksimal, sehingga menjadikan Indonesia ini menjadi urutan terbawah dalam hal total nominal tabungan dan kebiasaan menabung gitu. Jadi di antara Asia Tenggara itu Indonesia berada di urutan terbawah. Ini masalah yang dipaparkan oleh si peneliti. Dan ini juga didukung oleh otoritas jasa keuangan, di mana mengatakan bahwa masyarakat Indonesia memang semakin konsumtif dan mulai meninggalkan kebiasaan menabung gitu. Di sini penulis juga menyertakan beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh terhadap financial management behavior, di mana si penulis ini merasa bahwa mahasiswa itu berada pada waktu yang sangat penting dalam kehidupan mereka, sehingga dalam penentuan keputusan yang bertanggung jawab terhadap finansial yang mereka dapatkan gitu. Yang pertama itu adalah variabel financial attitude, di mana financial attitude itu merupakan keadaan pemikiran, pendapat, serta penilaian tentang keuangan gitu. Jadi yang pertama dapat mempengaruhi si financial management behavior itu adalah financial attitude. Yang kedua itu financial knowledge, di mana financial knowledge ini adalah kemampuan seseorang atau mahasiswa dalam mengelola keuangannya gitu. Yang ketiga itu adalah parental income, di mana parental income itu adalah kemampuan orang tua dalam mendanai setiap kebutuhan si mahasiswa gitu. Baik, kita masuk ke tinjauan literatur. Di dalam tinjauan literatur, kita akan lebih diperkenalkan dulu terhadap financial management behavior, di mana financial management behavior ini adalah kemampuan seseorang dalam mengatur, yaitu perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, dan pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana keuangan sehari-hari gitu. Jadi financial management behavior ini adalah
perencanaan seseorang dalam mengelola keuangannya gitu. Yang kedua itu kita mengenal financial attitude. Financial attitude itu mengacu pada bagaimana seseorang merasa tentang masalah keuangan pribadi. Jadi sikap seseorang itu mengacu bagaimana keuangannya, bagaimana kehidupannya, bagaimana pengeluarannya sehari-hari. Dia harus bersikap bagaimana sehingga dia dapat memperoleh hidup yang sejahtera gitu. Yang ketiga itu ada financial knowledge, di mana financial knowledge ini adalah pengetahuan mengacu pada apa yang diketahui individu tentang masalah keuangan pribadi yang diukur dapat di tingkat pengetahuan mereka gitu. Jadi financial knowledge ini konsepnya itu adalah seseorang yang mengetahui atau menguasai berbagai hal tentang dunia keuangan gitu. Yang ketiga itu ada parental income, di mana parental income itu adalah pendapatan orang tua yang akan diserahkan kepada si mahasiswa gitu. Baik, kita di sini akan mengenal indikator variabel. Indikator dari variabel manajemen behavior itu dapat dilihat dari 4 hal itu menurut Deu dan Xiu pada tahun 2011 gitu. Yang pertama itu ada consumption. Consumption adalah pengorbanan seseorang untuk mendapatkan barang atau jasa yang ingin diperoleh gitu. Yang kedua itu ada cash flow management. Haruskah seseorang itu sangat penting dalam financial management, mengatur perilaku keuangan seseorang gitu. Jadi kita harus mengatur berapa yang harusnya kita keluarkan agar uang itu dapat kita nikmati untuk waktu-waktu yang tertentu gitu. Yang ketiga itu ada saving and investment. Saving and investment itu adalah syarat seseorang itu dalam menabung, di mana seseorang merelakan pendapatannya itu untuk tidak dikonsumsi di waktu tertentu gitu. Yang keempat itu ada credit management. Credit management itu adalah seseorang yang meminjam untuk menghasilkan gitu. Jadi dia meminjam ke bank untuk menutupi atau untuk memenuhi modal usahanya agar dia dapat lebih lagi dari hasil modal usahanya itu gitu. Yang selanjutnya itu ada menurut Si Chen dan Paul V. Literasi keuangan adalah pengetahuan untuk mengelola keuangan dalam pengambilan keputusan keuangan gitu. Jadi pengetahuan keuangan meliputi itu ada pengetahuan umum keuangan pribadi. Jadi seseorang itu sudah mengetahui kemana-mana uang tersebut akan dikonsumsi gitu. Yang kedua itu tabungan dan pinjaman. Tabungan dan pinjaman ini bahwa literasi keuangan seseorang itu bisa dilihat dari seberapa mampu dia dalam memahami manfaat dari tabungan dan pinjaman itu. Begitu juga dengan asuransi dan investasi. Financial attitude dapat dicerminkan oleh seseorang dengan 6 konsep. Itu menurut Farhan pada tahun 1984. Yang pertama itu ada obsession. Obsession itu adalah seseorang yang obsesi dengan keadaan keuangannya. Dia mengatakan bahwa saya akan cukup dengan dana segini gitu. Jadi
setiap pengeluarannya itu sudah direncanakan gitu. Itu adalah obsesi. Yang kedua itu ada power di mana seseorang itu merasa bahwa uang itu adalah kekuatannya untuk menyelesaikan segala masalahnya. Yang keempat itu adalah indekuaci itu adalah seseorang yang merasa tidak cukup memiliki uang gitu. Jadi dia merasa tidak cukup akan uang yang diperoleh. Yang keempat itu ada recension. Recension itu adalah seseorang yang cenderung tidak ingin menghabiskan uang. Jadi ini recension ini adalah seseorang yang merasa bahwa uang itu tidak harus selalu dihabiskan gitu. Jadi harus disimpan-simpan gitu. Yang kelima itu ada security, di mana pemikiran seseorang itu terhadap sikap seseorang itu terhadap bunga bank itu kayak tidak terlalu penting gitu. Jadi itulah indikator dalam variabel yang dijelaskan oleh si penulis. Yang kita masuk ke pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis dari financial management behavior dengan financial institute gitu, dimana sikap mengacu pada bagaimana seseorang merasa tentang masalah keuangan pribadi serta diukur dengan tanggapan atas sebuah pernyataan atau opini gitu. Sementara financial management behavior mengacu pada bagaimana seseorang berperilaku dalam kaitannya dengan hal keuangan pribadi yang diukur dengan tindakan individu tersebut gitu. Jadi di sini sikap keuangan itu sangat mempengaruhi terhadap financial management behavior seseorang gitu. Ya, dimana H1 dalam penelitian ini bahwa financial entity berpengaruh terhadap financial management behavior. Yang kedua itu ada pengaruh financial knowledge terhadap financial management behavior. Pengetahuan mengacu pada apa yang diketahui individu tentang masalah keuangan pribadi yang diukur dengan tingkat pengetahuan mereka gitu. Jadi financial knowledge ini tidak hanya mampu membuat seseorang menggunakan uang dengan bijak, namun juga dapat memberikan manfaat pada ekonomi. Jadi semakin bagus tingkat financial knowledge seseorang, itu akan semakin baik pula cara seseorang dalam berperilaku terhadap manajemen keuangannya gitu. Yang ketiga itu ada parental income gitu. Parental income itu adalah peran orang tua dalam memberikan seseorang atau mahasiswa itu untuk dapat mengelola dana yang telah dititipkan gitu. Jadi si anak ini sudah mengerti gitu. Diharapkan si anak mengerti bagaimana cara untuk menggunakan uang itu dengan sebaik-baiknya.
Baik, kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang pengaruh sikap finansial, pengetahuan finansial, dan pendapatan orang tua terhadap perilaku manajemen keuangan gitu. Penelitian ini dilakukan di Merauke, wilayah perbatasan Indonesia, dengan angket digunakan dengan sampel 382 responden gitu. Analisis korespondensi dan siswal digunakan untuk menganalisisnya gitu. Baik, kita masuk ke hasil penelitian. Pembahasan terdapat pengaruh antara financial attitude dan financial management behavior karena nilainya signifikan pada uji C-square sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,005. Jadi mahasiswa dengan sikap keuangan yang lebih baik cenderung lebih bijak berperilaku keuangan bila dibandingkan dengan mahasiswa pada tingkat sikap keuangan yang buruk gitu. Yang kedua itu hasil uji hipotesis financial knowledge tidak berpengaruh terhadap financial management behavior karena nilai C-square-nya itu adalah 0,329 lebih besar dari 0,05. Jadi tidak terbukti bahwa seseorang dengan pengetahuan keuangan tinggi memiliki perilaku keuangan yang baik, maupun seseorang dengan financial knowledge yang rendah memiliki financial management behavior yang buruk. Jadi si financial knowledge ini tidak mempengaruhi gitu terhadap financial management behavior. Yang ketiga itu hasil uji hipotesis dengan C-square parental income atau pendapatan orang tua tidak berpengaruh terhadap financial management behavior karena nilai C-square-nya itu 0,452 lebih besar dari 0,005. Tidak berarti orang tua dengan pendapatan lebih tinggi akan memberikan uang dengan jumlah yang lebih tinggi kepada anaknya untuk berbagai kebutuhan anak gitu. Jadi kesimpulannya adalah sikap keuangan atau financial attitude itu berpengaruh terhadap financial management behavior. Yang kedua, pengetahuan keuangan atau financial knowledge tidak berpengaruh terhadap financial management behavior. Yang ketiga itu adalah parental income tidak berpengaruh terhadap financial management behavior mahasiswa. Hasil ini dikaitkan dengan rendahnya tingkat distribusi pendapatan orang tua kepada anak yang menyebabkan jumlah dana yang dimiliki mahasiswa relatif sama, sehingga financial management behavior relatif sama gitu. Baik, cukup sekian yang dapat saya jabarkan tentang resume artikel nasional. Saya ucapkan terima kasih.